Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, seraya menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar sepanjang hari ini kita tetap hidup di dalam kasih setia-Nya, menikmati kekuatan yang dari Tuhan, memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan sebagian firman Tuhan, merenungkan dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan. Satu tema firman Tuhan pagi ini adalah nyala pelita yang tak pernah padam. Ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Berita tentang peperangan, bencana alam, gempa, dan berbagai gejolak sosial seringkali menghiasi layar kaca dan media sosial kita. Di tengah semuanya ini, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki pengharapan yang teguh, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Janji ini bukan sekedar dongeng atau mitos, melainkan kebenaran yang diyakini dan dinantikan oleh setiap pengikut Kristus yang sejati. Namun, menanti kedatangan Tuhan bukanlah perkara yang pasif. Kita tidak hanya duduk manis dan menunggu. Firman Tuhan hari ini melalui Matius pasal 25 ayat 13 memberikan perintah yang jelas dan tegas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini diambil dari perumpamaan tentang 10 gadis. 5 diantaranya bijaksana dan 5 lainnya bodoh. Mereka semua menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan minyak. Sementara gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelita tanpa persediaan minyak. Ketika mempelai datang terlambat, semua gadis tertidur. Namun ketika ada seruan bahwa mempelai sudah datang, hanya gadis-gadis yang bijaksana yang siap dengan pelita yang menyala. Akibatnya, gadis-gadis yang bodoh tertinggal dan pintu pesta tertutup bagi mereka. Perumpamaan ini mengajarkan kita beberapa hal penting tentang bagaimana kita seharusnya berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, kesadaran akan ketidakpastian waktu. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak tahu hari maupun saat kedatangannya. Ini bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesiapsiagaan. Kita tidak boleh terlena dengan kenyamanan dunia ini seolah-olah waktu masih panjang. Kedua, persediaan rohani yang cukup. Minyak dalam pelita melambangkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu terus mengisi pelita rohani kita melalui doa, pembacaan firman Tuhan,
persekutuan dengan sesama orang percaya, dan ketaatan dalam melakukan kehendak-Nya. Jangan sampai pelita kita redup dan padam karena kelalaian rohani. Yang ketiga, tindakan nyata dalam penantian. Berjaga-jaga bukan hanya soal menunggu dalam diam, tetapi juga tentang melakukan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Ini termasuk hidup dalam kekudusan, memberitakan kabar baik, melayani sesama, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, fokus pada yang kekal. Dunia ini dengan segala kemegahannya bersifat sementara. Sebagai orang percaya, fokus kita seharusnya tertuju pada kerajaan Allah yang kekal. Kita harus menggunakan waktu dan talenta yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan diri dan orang lain untuk menyambut kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat menerapkan perintah untuk tetap berjaga ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, prioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus memimpin dan menguatkan kita. Berikut, hiduplah dalam kekudusan. Jauhi segala bentuk dosa dan kompromi dengan dunia. Berusahalah untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, aktiflah dalam pelayanan. Gunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama. Jadilah berkat bagi orang lain. Yang keempat, bagikanlah kabar baik. Jangan ragu untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang kelima, hiduplah dengan pengharapan. Ingatlah selalu janji kedatangan Tuhan dan biarkan pengharapan ini memotivasi kita untuk hidup setia. Bapak Ibu Saudara, waktu terus berjalan dan kita semakin dekat dengan hari kedatangannya. Jangan biarkan kita menjadi seperti gadis-gadis bodoh yang terlena dan tidak siap. Mari kita terus memelihara pelita rohani kita agar tetap menyala. Marilah kita hidup dengan penuh kesadaran, melakukan kehendak Tuhan dan menantikan kedatangan Sang Raja dengan hati yang siap dan penuh sukacita. Puji Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari. Engkau sangat mengasihi kami.
Engkau tidak akan membiarkan terlena dengan kondisi dunia saat ini, dengan keberadaan kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami tetap berjaga-jaga, sebab kedatangan Tuhan sama sekali kami tidak tahu. Tetapi ketika kami tetap berjaga-jaga, kami menantikan Sang Mempelai laki-laki surga, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.